Tuhan, sungguh bersyukur ya Tuhan, kami jemaat-Mu boleh beribadah kembali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau serahkan waktu kami di dalam akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biar firman Tuhan kami boleh merindukan ada satu teguran dan nasihat yang akan kami bawa pulang melalui kebenaran firman-Mu pada pagi ini Tuhan. Dan juga ya Tuhan, Engkau terus tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan, biar firman Tuhan disampaikan bukanlah perkataan saja Tuhan, tapi ada kuasa Roh Kudus-Mu yang ikut campur tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat pagi dan salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ya, hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan. Saya mengambil tema pengikut Kristus yang bertahan. Nah, saya akan memulai dengan suatu kisah. Ya, ada seorang kisah, ya, ada seorang CEO, ya, saya dapatkan itu ketika saya sedang mempersiapkan bagian firman Tuhan, ya. Ada seorang CEO Jepang yang bernama Haruka Nishimatsu. Apa yang menarik dari tokoh ini, Bapak Ibu sekalian? Ya, dia memiliki kisah teladan karena kesederhanaan dan kepemimpinan yang rendah hati. Terutama dia bagaimana dia bertahan untuk menyelamatkan perusahaannya yang dinyatakan pilot pada tahun 2000-an. Ya, untuk menghindari PHK itu, ya, jadi Pak Haruka ini dia nggak mau karyawannya mengalami PHK. Apa yang dilakukannya? Dia memotong gajinya sendiri, yang bahkan lebih rendah dari gaji karyawan. Lalu Pak Haruka ini juga dia melepaskan semua fasilitas agar perusahaan itu dapat bertahan. Dia melepaskan mobil perusahaan yang dia gunakan dan dia memilih menggunakan bus untuk berangkat kerja hingga dia membuka pintu, artinya sekat-sekat. Ya, sekat-sekat yang di ruang kantor dia itu dia buka, ya, sehingga karyawan bisa melihat dia. Nah, Pak Nishimatsu ini dia melepas semua fasilitas itu, dia tinggalkan supaya perusahaan yang dia pimpin bisa bertahan. Dia tidak menjaga jarak, dia tetap dekat dengan karyawannya. Sampai dia berkata gini, ya, kita di manajemen harus bekerja untuk orang-orang garis depan. Nah, pilihan ini dia ambil supaya apa? Supaya tidak banyak orang yang mengalami PHK pada masa itu. Di dalam masa kesulitan, dia membawa perusahaan itu supaya lebih baik lagi. Dan di ujungnya, kalau Bapak Ibu tahu, nama perusahaannya adalah perusahaan penerbangan yang bernama JAL atau Japan Airlines. Ya, jadi ketika dia sudah melakukan itu semua, ya, dengan kesederhanaannya, dengan sikapnya yang terus mempertahankan perusahaan yang dia pimpin, akhirnya perusahaan ini mengalami kestabilan dan perusahaan ini kembali lagi berjaya. Nah, Bapak Ibu sekalian, begitu juga dengan kondisi yang kita alami. Kita tahu bagaimana dunia saat ini, ya. Kita tahu bagaimana persekusi itu terjadi di mana-mana. Orang dari agama sebelah melakukan persekusi terhadap Kristen, bahkan sesama agama pun mereka melakukan persekusi. Bukan tidak hanya itu, Bapak Ibu Saudara, pengangguran juga terjadi di mana-mana. Inilah yang sudah digambarkan oleh Tuhan. Ya. Jadi Tuhan menggambarkan bahwa penganiayaan itu akan terjadi, dan disitulah bagaimana Yesus berkata, ya. Yesus berkata bahwa mengikut Tuhan Yesus itu tidaklah mudah, ya. Ada kalanya orang percaya itu menghadapi penolakan. Itulah yang digambarkan oleh Yesus kalau kita baca satu perikop ini, ya. Di dalam ayat 17 Yesus berkata, ya, waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan mencambuk kamu di rumah ibadatnya, ya. Jadi kesulitan, tekanan, bahkan penderitaan karena iman dalam Matius, ya, dalam ayat 10 ayat 23 sampai 23 itu Yesus mengatakan, hai, ya, kamu orang-orang banyak, ya. Orang-orang banyak, ya, bertahanlah, ya. Kamu akan menghadapi masalah besar, ya. Akan banyak orang yang menyerahkan kamu, ayat 19 itu. Maka Yesus bilang, ya, tunggu, ya, tunggu, ya. Yesus tuh sudah tahu masa depan, ya. Tapi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, namanya kita manusia, ya, kita punya keterbatasan. Dalam ilmu psikologi dan pengembangan diri, ya, ada 4 tipe manusia saat menghadapi masalah, ya. Yang pertama, tipe menyerah atau quitters, ya, yaitu mudah putus asa dan langsung mundur. Begitu melihat masalah, mereka lebih memilih menghindari tantangan dan kehilangan motivasi
untuk mencari jalan keluar. Yang kedua adalah tipe cepat puas, berani menghadapi masalah pada tahap awal namun berhenti berusaha dan memilih zona nyaman. Begitu dirasa sudah cukup aman, mereka enggan mengambil resiko lebih lanjut. Yang ketiga, tipe pembelajar, tipe pekerja keras. Mereka melihat masalah, rintangan, atau kegagalan sebagai batu loncatan dan peluang untuk terus belajar serta berkembang. Yang keempat adalah tipe penyintas atau survivors, tipe yang sangat ulet dan tidak mudah dihentikan. Mereka memiliki daya juang yang luar biasa, mampu beradaptasi dengan cepat dan gigih bertahan dalam situasi paling sulit. Pertanyaan, berada di tipe manakah kita saat ini, Bapak Ibu sekalian, ketika engkau mengikut Kristus? Kalau kita lihat bagaimana ada satu ketakutan yang Tuhan sampaikan di bagian ini, ya, kata waspadalah menunjukkan apa? Ini adalah keseriusan Tuhan. Tuhan tidak bermain-main dengan perkataannya. Tuhan seolah-olah sudah tahu, ya, ada future, masa depan yang akan terjadi ketika orang banyak, termasuk para pengikut, yang akan mengalami seperti apa yang Yesus alami. Dan Yesus mau melihat mereka, apakah mereka sudah sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Pertanyaan kepada kita semua, apakah kita sudah sungguh-sungguh di dalam ikut Tuhan? Apakah kita di dalam kesulitan yang kita alami, kita mau memilih Allah lain yang seharusnya kita sembah Tuhan, yang harusnya kita sujud menyembah kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara, menjadi poin pertama adalah bertahan merupakan sikap pengikut Kristus yang tangguh. Kalau kita lihat bagaimana Yesus menggunakan perumpamaan, seorang murid tidak lebih daripada gurunya atau seorang daripada tuannya. Maksudnya adalah bahwa apa yang diderita Yesus itu sangatlah luar biasa. Peringatan Yesus kepada para muridnya tentang penolakan dan penganiayaan yang menegaskan bahwa pengikut Kristus itu harus siap menanggung penderitaan. Penderitaan yang kita alami itu bukanlah seperti penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus yang bertubi-tubi. Kita tahu Bapak Ibu sekalian, ya, bagaimana Tuhan Yesus, ya, diludahi, dicaci maki, ya, dicambuk sampai kulitnya, sampai dagingnya itu, ya, lepas dari bagian badannya. Belum lagi dia harus pikul salib yang sangat berat itu, ya. Nggak hanya sampai di situ, dalam pikul salib dia juga dicambuk, terus dia harus pikul menuju ke bukit Golgota. Bapak Ibu, inilah gambaran yang Tuhan Yesus katakan, ya, bahwa ketika kita mengikut Tuhan ada resiko yang besar kita tanggung. Resiko itu nggak bisa kita lepaskan. Kalau engkau mengikut Kristus, maka engkau harus mengikut Dia. Engkau harus punya daya tahan yang tangguh, seperti yang disampaikan oleh Yesus sendiri. Ya, Yesus mengatakan bahwa seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Maksudnya adalah Yesus mengalami lebih dari itu. Bahkan Yesus menggambarkan bahwa ketika orang yang mengikut Yesus itu nggak lebih mengalami penderitaan seperti atau sama seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Mengikut Kristus bukan berarti bebas dari masalah, tapi berarti kalau kita mengikut Kristus dengan tangguh, kita melihat bagaimana Tuhan menyertai kita di tengah masalah. Kesulitan itu bukan tanda Tuhan meninggalkan kita, melainkan seringkali bagian dalam perjalanan iman. Seorang filsuf modern, ya, yang membawa perubahan di masa revolusi pertanian, dia mengatakan gini, ya, seorang bernama René Descartes, ya, dia mengatakan gini, ya, setiap masalah yang saya selesaikan berubah menjadi aturan yang berfungsi untuk menyelesaikan masalah lain. Demikian pula itulah dalam kehidupan kita Bapak Ibu, kehidupan rohani kita. Setiap pergumulan yang kita lalui dapat menjadi sarana Tuhan untuk membentuk iman dan karakter kita. Maka dari situ apa yang kita lihat dari sini, Bapak Ibu, di dalam ikut Kristus yang tangguh itu, ya. Jangan heran, kita pun jangan heran kepada diri kita ketika kita mampu menghadapi tantangan. Kenapa? Karena ada iman kita, iman yang berpusat kepada Kristus. Kedua, tetap setia meskipun harus berbeda dengan dunia. Ingatlah bahwa Kristus terlebih dahulu sudah melewati jalan penderitaan. Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang ingin mengikuti Yesus namun semuanya berjalan baik. Namun
ketika dia muncul kesulitan, mereka memilih untuk mundur. Yesus berkata bahwa penderitaan yang kita alami bukanlah tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita, melainkan bagian dari perjalanan kita sebagai seorang murid, bagian dari pembentukan kita sebagai seorang murid. Bapak Saudara, itulah yang Tuhan gambarkan di bagian pertama ini. Yang kedua adalah bertahan untuk tidak takut kepada manusia. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ya, bagaimana Yesus berkata, jangan takut. Dan di bagian awal saja Tuhan Yesus bilang ya, kalau engkau mengikut aku, janganlah khawatir. Ayat 19 itu ya. Janganlah khawatir tentang bagaimana apa yang harus kamu takutkan. Inilah penguatan Yesus. Dan Yesus juga mengatakan jangan takut. Ya. Ketika manusia menghadapi sesama, maka kita jangan takut. Kenapa? Kita harus lihat Tuhan. Takutlah kepada Dia. Di dalam ayat 28 ya. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Kita tidak perlu takut terhadap sesama kita, apalagi terhadap iblis itu sendiri. Tapi kita lihatlah Tuhan. Dan Tuhan, dari ayat 26 Tuhan mengingatkan jangan takut terhadap mereka. Ya. Kenapa? Karena kebenaran Tuhan itu akan dinyatakan. Itulah maksudnya. Karena tidak ada sesuatu pun yang terselubung. Artinya apa? Kebenaran-kebenaran akan Kristus itu sendiri, penderitaan yang Tuhan alami, pengajaran yang Tuhan alami, itu semua Tuhan singkapkan, Tuhan perlihatkan bahwa Dia adalah Allah. Apa yang bagi kita nggak ketahui akan Tuhan nyatakan kepada kita pada waktunya. Masalahnya kita pun tidak ada seorang pun yang tahu kapan Yesus datang ke dunia kedua kali. Ya, Tuhan bilang kepada kita bersiap-siap. Ya. Yang kedua, perkataan Tuhan Yesus bilang ya di ayat 28 ya, janganlah takut ya terhadap mereka yang membunuh tubuh. Artinya apa? Bahwa kuasa manusia itu terbatas, tapi Tuhan berkuasa atas hidup kekekalan. Yang ketiga adalah Tuhan bilang ya di dalam ayat 29 sampai 31 ya, sampai Tuhan gambarkan lagi ya, Dia pakai contoh yang sederhana saja ya. Dia pakai, bukankah 2 ekor burung pipit dijual seharga 1 keping uang terkecil? Bapak Ibu, setiap kita pernah lihat burung pipit? Pernah lihat ya? Bagaimana burung itu ya, burung pipit itu saya sendiri belum tahu harga burung pipit sekarang berapa. Tapi kalau saya tafsirkan, kemungkinan burung pipit ya kalau ditangkap itu dijualnya sangat murah. Beda sama merpati aduan ya, yang bisa ditafsirkan dengan nilainya yang sangat mahal ya, dengan nilai yang sangat mahal. Tapi Yesus berkata ya, bahwa kita jangan takut karena Tuhan memelihara kita. Ya, kenapa? Karena burung pipit yang kecil itu Tuhan pelihara, apalagi kita. Bahkan rambut ya Bapak Ibu ya, Tuhan itu tahu berapa jumlahnya semua. Kita aja belum tentu kita bisa selesai menghitung rambut kita ya. Maka Tuhan itu tahu semua. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ya bagaimana ada begitu banyak tekanan hidup yang kita alami. Bapak Ibu Saudara, kita tentu mengalami perasaan mungkin Bapak Ibu yang masih kerja ya, kita mengalami takut di PHK ya. Bapak Ibu yang buka usaha, mungkin kita saat ini sedang takut mengalami namanya kebangkrutan. Kenapa? Karena daya beli masyarakat sedang turun. Kenapa Bapak Ibu? Di mana kondisi nilai tukar rupiah terhadap dolar sekarang naik sangat luar biasa. Bahkan kita lihat bagaimana harga perdagangan secara global itu semua anjlok Bapak Ibu sekalian. Dan sini Tuhan bilangnya jangan takut ya, sampai 3 kali itu menguatkan kita. Kenapa? Karena Tuhan memelihara kita. Bapak Ibu, mungkin kita ingat kisah dengan negara yang membantai umat Kristen ya. Kita mungkin ingat kisah Nigeria ya Bapak Ibu sekalian ya. Bagaimana orang Kristen itu diperhadapkan dengan pembantaian yang terjadi yang dilakukan oleh Boko Haram. Dan
Bapak Ibu, kisah ini bukanlah kisah yang baru. Malah di sini menurut sumber yang saya baca gitu ya, itu sudah terjadi pada tahun 2009. Bapak Ibu, pertanyaannya, apakah orang Kristen atau para misionaris di dalamnya itu memilih untuk menyerah? Jawabannya tidak, Bapak Ibu. Mereka mau apa yang mereka hasilkan dari Injil itu, apa yang dihasilkan dari orang-orang Kristen yang mati itu karena Injil, itu membuat mereka nggak takut, ya. Mereka nggak gentar sekalipun. Kenapa? Karena supaya seluruh dunia ini percaya kepada Tuhan, dan Tuhan mengingatkan bahwa jangan takut terhadap apapun itu. Dan itulah membuat orang-orang Kristen berada di kota Nigeria itu bertahan sampai sekarang. Bapak Ibu sekalian, mungkin kita belum mengalami dengan kota Nigeria seperti kota Nigeria, ya, belum mengalami, ya, di Iran bagaimana orang Kristen di sana juga mengalami pembantaian, mereka dibunuh oleh ISIS sampai dipenggal. Bapak Ibu sekalian, kita mungkin melihat, ya, bagaimana di balik tragedi-tragedi itu, ya, Tuhan hadir. Tuhan mau memperlihatkan bahwa kehadirannya itu menjadi suatu pengharapan bagi kita. Kehadiran Tuhan membuat kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Bapak sekalian, kalau kita lihat bagaimana Kristus itu sendiri, dia mengalami berbagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para pemuka agama yang selalu mencari celah, ya, mencari celah untuk apa? Supaya Tuhan Yesus dijatuhi hukuman. Tapi nyatanya mereka selalu gagal. Kenapa? Karena Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk melayani, bukan untuk dilayani, tapi dia melayani, mencari kita, orang-orang berdosa. Bapak Saudara, mungkin kisah Nigeria, mungkin kita perlu lihat lagi ke dalam kisah Roma. Bagaimana Kaisar Nero membakar habis kota itu, dan orang-orang Kristen di dalamnya mati, dibunuh. Semua kenapa? Karena mereka tidak menerima atau mereka menolak pemberitaan tentang Kristus yang disampaikan oleh Paulus. Dan itu juga yang terjadi di kota Nigeria, yang disampaikan oleh para misionaris. Maka dari situ, ketika kita betul-betul, ya, dekat dengan Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka kita berkata kepada diri kita, kita nggak perlu takut. Kenapa? Karena ada Tuhan yang bersama dengan kita. Bagian berikutnya adalah bertahan dengan tetap mengakui Kristus. Itu kalau kita lihat di dalam ayat 32 sampai 33, ya. Tuhan Yesus bilang, ya, setiap orang yang mengakui aku, ya, akunya siapa? Aku adalah Tuhan, ya. Maksudnya adalah ketika kita tidak lagi mengakui Allah lain, maka kita harus lihat bahwa di atas Allah lain itu adalah Tuhan Yesus. Setiap orang yang mau sungguh-sungguh di depan, yang mau sungguh-sungguh mengakui Yesus dalam hidup kita, maka Yesus juga akan mengakui kita di hadapan Bapa. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat bagaimana Tuhan Yesus itu merindukan bagaimana semua umat di dunia ini percaya kepada Tuhan. Agama boleh beda, ya. Pengajaran ada begitu banyak, khususnya di dalam Kristen Protestan. Ada begitu banyak pengajaran yang diajarkan oleh setiap gereja yang punya aliran berbeda. Tapi pertanyaannya, apakah mereka sudah menempatkan Kristus dalam hidup kita? Yang Tuhan mau adalah kesetiaan kita kepada Kristus. Itu harus dipertahankan sekalipun ada risiko dan pengorbanan. Bapak Ibu Saudara, bertahan bukan hanya sekedar kita mampu melewati kesulitan, tapi kita memegang iman dan tidak menyangkal Tuhan dalam keadaan sekalipun. Dan itulah yang digambarkan seperti emas, ya. Emas itu, ya Bapak Ibu, ya, kalau dibakar dia tetap jadi emas, ya. Kenapa? Karena itulah penggambaran kita, ya. Kalau kita punya iman yang betul-betul menaruh pengharapan hanya kepada Yesus Kristus, maka iman kita itulah yang menunjukkan iman sejati hanya kepada Yesus Kristus. Walaupun begitu banyak kesulitan di tengah situasi yang tidak baik saat ini, tapi Yesus mau kita bawa permasalahan kita di dalam doa.
Yesus tahu pergumulan kita. Yesus mau kita akui dia di dalam kehidupan kita. Jangan pernah sekalipun kita menyangkal dia di hadapan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, berapa kali kalau kita sudah dihadapkan dengan situasi yang mendesak, ya, kalau kita disuruh, apakah kita pilih sangkal Tuhan atau kita pilih selamat? Ya, kalau kita pilih sangkal Tuhan, berarti kita mati. Ya, kalau kita pilih selamat, berarti kita bebas dari hukuman. Tapi kalau kita pilih ikut Tuhan, maka itulah Bapak Ibu sekalian, harga yang harus kita bayar. Tuhan mau kita serius di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita tetap bertahan, ya. Jangan lagi mengandalkan diri dari kita. Bapak Ibu Saudara, ketika saya mempersiapkan bagian ini, saya cukup bergumul, apakah saya sudah menjadi pengikut Kristus yang bertahan, atau jangan kita punya mental tempe, ya, yang tempe itu begitu dipatahkan sudah habis begitu, ya, nggak kuat, ya. Ditaruh benda apapun tempe itu tetap nggak kuat, ya. Tapi kalau kita, ya, bertahan, maka ada campur tangan Tuhan. Maka dari situ Bapak Ibu, bahwa kesulitan itu yang datang kepada diri kita bukan untuk menghancurkan kita, melainkan untuk memurnikan kita dan menguatkan iman kita. Itulah seperti emas itu yang kita gambarkan. Berikutnya adalah bagaimana kita menempatkan Kristus di atas segalanya. Di bagian ini, di ayat 34 sampai ayat 39, saya akan membacakan di bagian ayat 37. Siapa saja yang mengasihi ayah atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Siapa yang mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Siapa yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Bapak Saudara, kalau kita lihat bagaimana bagian ini adalah tentang syarat kita atau kita di dalam mengikut Yesus. Ya. Di dalam kita mengikut Yesus, ya. Bagaimana bagian ini, satu perikop ayat 37 sampai ayat 39 itu adalah bagian yang kita mungkin teguran keras kepada kita, ya. Teguran keras kepada para murid. Bapak Ibu sekalian, bagaimana para murid juga mengalami kemunduran. Kenapa? Karena mereka pada waktu itu mengalami begitu banyak tekanan dari orang-orang yang tidak mau percaya kepada Yesus. Tapi Yesus mengingatkan mereka bahwa kamu harus mengikut aku, ya. Bahwa kamu harus mempertahankan apapun itu, ya. Kenapa? Karena kamu akan memperolehnya. Itu apa? Hadiah dari Kristus, yaitu keselamatan. Bagian ini kalau kita lihat di dalam ayat 37, ya, Tuhan Yesus itu nggak mengajarkan seperti ini, Bapak Ibu, ya. Siapa saja mengasihi ayah atau ibunya, tinggalkan, ya. Tinggalkan ikut Yesus. Tapi enggak, ya. Tuhan Yesus nggak mau timbulkan pertentangan gitu, ya. Tapi Yesus mau apa? Tempatkanlah Kristus, ya. Ini maksudnya, ya. Ini maksudnya adalah tempatkanlah Kristus di atas segalanya. Prioritaskanlah Kristus di atas segalanya. Kenapa? Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Tuhan itu sudah lebih dulu mengasihi sesama, mengasihi kita umat manusia yang penuh dosa ini. Maka sebagai dampak kita yang sudah mengalami pertobatan dan ikut Yesus itu, maka kita harus apa? Tempatkanlah Kristus, prioritaskanlah itu kepada Dia. Bapak Saudara, kalau kita lihat bagaimana Yesus itu betul-betul tidak mau manusia itu lebih lagi mencintai akan kenyamanan dalam dunia ini. Bapak Ibu sekalian, dalam revolusi industri saat ini, ya, gadget membuat kita begitu terlena, ya. Saya nggak tahu, ya, apakah kita selalu mengutamakan Tuhan ketika kita bersekutu kepada Tuhan, ya. Gadget atau apapun itu yang lainnya, ya, hal-hal yang serba online gitu, ya, itu itu yang membuat kita tergoda untuk melakukan semuanya, ya. Bukan tidak mungkin, ya. Saya coba lihat
lihat lagi ya. Bahkan katanya mereka sedang menciptakan ya gadget yang bisa langsung di tangan ya, langsung bisa telepon lewat tangan gitu ya. Tapi kita lihat ya, bagaimana terlebih penting adalah Tuhan nggak mau kita, Tuhan nggak peduli bagaimana kamu ya meninggalkan semuanya itu. Tuhan nggak peduli kamu kehilangan nyawanya, kehilangan nyawamu, tapi Tuhan mau apa? Tetap ikut Dia. Pikul salib, itulah bagian utamanya. Ya, kenapa? Karena salib ya yang kita lihat di depan itu bukan hanya sekedar pajangan. Salib itu melambangkan bagaimana hubungan kita kepada Tuhan. Salib itu juga melambangkan pengorbanan Yesus yang sudah mati di kayu salib. Salib itu menunjukkan apa? Ketaatan kita. Salib itu menunjukkan kesetiaan kita. Itu berarti Bapak Ibu sekalian bahwa di dalam mengikut Kristus kita siap setiap taat, siap untuk taat ya, walaupun ada harga yang harus dibayar. Bapak Ibu Saudara, ada satu paradoks kerajaan Allah di dalam ayat 39 begini ya. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya ya. Ini adalah suatu paradoks ya. Saya menggambarkan ada dunia berkata, Yesus berkata ya. Kalau dunia berkata, kalau bisa ya selamatkan dirimu. Tapi kalau Yesus bilang, serahkan hidupmu kepadaku. Pertanyaannya Bapak Ibu, kita pilih yang mana? Kalau engkau betul-betul sungguh mengikut Tuhan, kalau engkau betul-betul mau menyadari bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan, tentu bagian ini menjadi refleksi bagi kita. Apakah kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Kristus atau mengutamakan Dia dalam hidup kita? Ketika kita menyerahkan hidup kepada Kristus, maka kita akan menemukan hidup yang sejati. Bapak Saudara, di bagian akhir itu ya, bahwa ketika kita menghadapi kesulitan, Yesus mengingatkan kita bahwa kesulitan adalah bagian dari mengikut Kristus. Jangan takut karena Tuhan memelihara hidup kita. Tetap mengakui Kristus dengan setia. Dan itulah kita lihat di dalam kisah para murid yang mati secara martir. Paulus, Polikarpus yang akhirnya dia dibakar hidup-hidup, ditusuk pada waktu di Smyrna. Bapak Ibu, kita lihat bagaimana mereka ini, para murid, ada yang sampai digoreng di dalam wajan yang dengan minyak goreng panas. Ada yang sampai dikuliti. Ada yang sampai disalibkan terbalik, disalibkan dengan silang. Berbagai macam Bapak Ibu Saudara. Tapi mereka memperlihatkan bahwa hidup mereka adalah memprioritaskan Kristus. Ketika mereka mati, disitulah ada begitu banyak orang percaya kepada Tuhan. Tuhan memperlihatkan bagaimana para murid akhirnya bertahan. Mereka enggak pilih mundur. Murid yang dulu ya penuh keraguan di dalam diri mereka ketika mereka mengikut Yesus, mereka enggak mundur sekalipun. Kenapa? Karena mereka menempatkan Kristus dalam hidup mereka. Karena mereka menyadari ketika mereka bersama Kristus ada suatu penguatan bagi mereka. Ketika mereka mengikut Kristus, itu ada suatu kebanggaan bagi mereka, adalah bagaimana mereka berkorban demi Injil disampaikan kepada seluruh dunia. Dan pertanyaan, maukah kita menjadi seperti murid Kristus? Mau kita mengambil bagian di dalam kita sebagai jemaat untuk membawa gereja ini semakin lebih baik? Maukah kita di dalam setiap kesulitan itu kita ingat Tuhan, bukan kepada Allah lain yang membuat kita mampu bertahan? Maukah kita di dalam ketakutan kita memelihara hidup kita? Maukah kita mengakui Kristus dengan setia? Dia tetap membuka tangannya, walaupun kita mungkin nggak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Walaupun kita mungkin bagi kita itu sangat mustahil untuk kita selesaikan masalah kita, tapi Tuhan ada. Walaupun engkau di saat ini sedang menghadapi permasalahan, baik kita buka usaha, nggak tahu bagaimana lagi mendapat keuntungan, atau sudah di jalan tutup, atau kita saat ini bekerja di perusahaan, ya, apalagi sekarang efisiensi. Tapi pertanyaan, apakah kita sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan? Apa kita sebagai pengikut Kristus sudah menunjukkan pengikut Kristus yang bertahan, yang tangguh? Marilah kita menjadi pengikut Kristus yang bertahan. Kita menunjukkan kesetiaan kita kepada Dia.
tetap percaya dan berjalan bersama Kristus. Apapun keadaan yang kita hadapi, karena Tuhan telah memanggil kita, Tuhan juga memelihara dan menguatkan kita sampai akhir. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh bersyukur ya Tuhan, bagaimana kami punya satu kerinduan, bagaimana kami mau menjadi pengikut Kristus yang bertahan ya Tuhan. Tuhan, ketolonglah kami ya Tuhan. Di dalam setiap kesulitan ya Tuhan, kami bukan menjadi seorang yang mudah menyerah ya Tuhan, tapi kami mau melibatkan Engkau dalam hidup kami ya Tuhan. Kami menserahkan sepenuhnya hanya kepada Engkau Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan untuk konta yang hari ini akan ditutup ya Tuhan. Kami menserahkan hanya ke dalam tamu Tuhan. Biarlah ya Tuhan, hasil dari keputusan konta ini Tuhan dapat dieksekusi ya Tuhan, untuk membawa GMI wilayah 2 semakin lebih baik ya Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tamu Tuhan untuk setiap para utusan Tuhan yang akan pulang. Engkau boleh pimpin, Kau sertai ke dalam tamu Tuhan. Biarlah mereka boleh tiba dengan selamat sampai tempat di tujuan Tuhan. Kau terus boleh menolong mereka Tuhan. Ketika mereka sudah pulang dari kota Tuhan, mereka mendapatkan suatu penyegaran Tuhan, serta para hamba Tuhan maupun para utusan Tuhan yang mau membawa hidup mereka menjadi dampak bagi banyak orang, menjadi dampak bagi gereja juga Tuhan. Kami menserahkan semuanya ke dalam tamu Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk para pemimpin kami, baik itu Bishop wilayah 1, wilayah 2 dan konta pengembangan Tuhan. Engkau terus menolong Tuhan, biar para bishop dan juga bersama DS dan para hamba Tuhan yang boleh melayani Tuhan serta majelis ya Tuhan, punya satu kerinduan menjalankan visi ya Tuhan dan misi ya Tuhan, untuk membawa lagi ya Tuhan bagaimana Injil diberitakan kepada jemaat-Mu Tuhan, bagaimana GMI ini Tuhan boleh menjadi terang bagi di lingkungan orang-orang berbicara kepada Engkau Tuhan. Kami menserahkan semua hanya ke dalam tamu Tuhan. Kau terus sebagai pimpin, berikan hikmat kepada para pemimpin kami Tuhan. Kau terus menolong ke dalam tamu Tuhan. Biarlah setiap keputusan Tuhan ada keputusan terbaik ya Tuhan, yang membawa dampak yang sangat luar biasa Tuhan bagi gereja Metodis ya Tuhan. Kami menserahkan semua hanya ke dalam tamu Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan untuk rencana renovasi gereja ini Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Kau terus ya Tuhan menolong ya Tuhan bagi setiap para tim ya, pembangunan ya Tuhan. Berikan kesatuan ya Tuhan, biarlah mereka tetap terus ya Tuhan mengerjakan ini semua hanya karena Engkau Tuhan. Mereka percaya Tuhan bahwa Allah selalu campur tangan ya Tuhan. Kami menserahkannya ke dalam tamu Tuhan. Kau terus pimpin ke dalam tamu Tuhan. Dan juga ya Tuhan, untuk kontraktor kami gumulkan Tuhan, biarlah ada suatu penawaran yang baik ya Tuhan, sehingga ya Tuhan kontraktor ini adalah mereka yang punya tanggung jawab ya Tuhan. Mereka tidak bermain-main untuk mencari keuntungan Tuhan. Kami mau serahkan semua hanya ke dalam tamu Tuhan. Terus sertai ke dalam tamu Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu sedang sakit ya Tuhan. Kami mau mengingat ada jemaat-Mu Ibu Suryana Murinata ya Tuhan, ada Ibu Dharma Siregar ya Tuhan, ada Ibu Mutiara Ginting ya Tuhan, Bapak Witarsa Sitepu, Bapak Agus Sihotang. Kami menserahkan semua hanya ke dalam tamu Tuhan, maupun jemaat yang kami tidak dapat kami sebutkan nama satu persatu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan bahwa bilur-bilur-Mu dapat menyembuhkan mereka Tuhan. Engkau adalah tabib segala tabib Tuhan. Kami menserahkan semuanya ke dalam tamu Tuhan. Biarlah Engkau jamah mereka Tuhan. Biarlah di dalam bagian yang mereka alami sakit itu Tuhan, tubuh mereka boleh bersih dari penyakit mereka Tuhan, sehingga ya Tuhan mereka boleh tetap melihat bagaimana kebaikan Engkau di dalam hidup kami ya Tuhan. Terus menolong, terus pimpin sertai semua hanya ke dalam tamu Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan buat kasih kebaikan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk masa depan bangsa dan negara ini Tuhan. Biarlah Engkau tetap terus ya Tuhan boleh memulihkan bangsa dan negara ini Tuhan. Biarlah para pemimpin ya Tuhan boleh melihat ke bawah ya Tuhan, boleh tetap hadir ya Tuhan di tengah-tengah masyarakat ya Tuhan, baik mereka yang di lembaga eksekutif, yudikatif maupun legislatif ya Tuhan, maupun presiden dan wakil presiden. Kami serahkan hanya ke dalam tamu Tuhan. Biar Engkau tetap terus ya Tuhan boleh ya Tuhan melindungi mereka Tuhan, jauhkan dari pengaruh buruk ya Tuhan yang membuat mereka jatuh ya Tuhan ke dalam korupsi ya Tuhan. Kami menserahkan semua hanya ke dalam tamu Tuhan. Kita Engkau terus sebagai pimpin, Engkau sertai semuanya ke dalam tamu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh mendengar setiap doa dan seru kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.